Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Angin Putih. Eh, kita akan mulai pembicaraan ini dengan beberapa ada masukan dari kawan terkait bagaimana kita membahas pemerintahan dan negara. Eh, yang mesti kita pahami bahwa kita adalah negara hukum. Itu diatur oleh Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 3 kalau tidak salah itu menyebutkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Hal yang paling penting adalah tentunya setiap keputusan itu harus berdasarkan dengan hukum sebagaimana diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Itu rujukan yang paling tepat ke arah sana. Cuman di sini saya akan lebih membahas terkait peraturan kebijakan. Jadi kebijakan itu kenapa disebut peraturan kebijakan? Ada kata-kata peraturan di depannya karena dikeluarkan tentunya oleh pemerintah. Dalam konteks ini tentunya baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita tidak membedakan itu semua, artinya merupakan bagian dari satu organ pemerintah dalam satu negara. Tentunya memang ada beberapa faksi yang bisa mengkritik ini semua karena posisinya begini. Ada yang bicara pemerintah secara eksekutif dan legislatif, yudikatif tentang pengawasan tidak termasuk di dalamnya, tapi yang jelas adalah peraturan kebijakan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ada di satu negara dalam konteks pemerintahan tentunya. Nah, peraturan kebijakan ini itu ada konsep yang mengatur terkait Price Emerson. Price Emerson ini tentunya didasari oleh beberapa hal tentang kebebasan dalam konteks mengatur pada situasi-situasi konkret yang peraturannya tidak ada. Jadi ada 6 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama itu Price Emerson itu kebijakan ini dikeluarkan oleh uh, pimpinan dalam satu lembaga. Yang kedua dia merupakan lembaga pemerintahan. Yang ketiga posisinya uh, harus sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada pada saat itu. Yang keempat mengatur hal-hal yang konkret yang harus dikeluarkan karena peraturan itu tidak ada yang mengatur. Yang kelima merupakan legalisasi semu, bukan peraturan yang mutlak, berbentuk berhierarki seperti di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Semu berarti di sini hanya dalam lingkup skup tertentu saja. Artinya batas jurisdiksi dan kewenangannya hanya dibawahi oleh lembaga itu. Yang keenam, posisinya bisa tertulis atau bisa juga tidak tertulis. Tapi konkretnya jelasnya ya ini seharusnya tertulis. Tapi kenapa bisa tidak tertulis? Karena ini dikeluarkan oleh satu lembaga, pimpinan di dalam satu lembaga, artinya terkait menyelesaikan situasi-situasi yang konkret yang harus bisa diselesaikan, itu bisa saja dilakukan tidak tertulis. Memang pada konteks yang lain, beberapa pemikir hukum itu bicara itu harus tertulis. Tapi terkait kebebasan ini, terkait Price Emerson ini, itu memang diberikan ada dalam ketatanegaraan kita sebagai fungsi dari lembaga pemerintah untuk menyelesaikan sesuatu yang konkret. Terima kasih banyak. Uh, itu mungkin pembahasan terkait Price Emerson dalam konteks peraturan kebijakan di dalam negara kita, di negara Indonesia, salah satu negara hukum di dunia.